Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan.
Puji Tuhan, Shalom, selamat akhir pekan. Kita ada di hari Sabtu, saudara, di tanggal 4 Mei. Jangan lupa, sore ini kita ada seminar keluarga bersama Pak Julianto Simanjuntak ya. Nah, hari ini kita ada di dalam perenungan kita yang dalam pembacaan Bible Journey. Jadi saya mengingatkan kembali kepada kita semua, jangan lupa membacanya. Yaitu hari kita baca dari Mazmur 1 sampai Mazmur 2, Mazmur 15, Mazmur 22 sampai 24, Mazmur 47 dan Mazmur 68 ya. Dan secara khusus hari kita mau belajar dari Mazmur pasal yang pertama, jalan orang fasik dan jalan orang benar. Nah, kita akan belajar dari tema itu ya. Jalan orang fasik dan jalan orang benar. Jadi dalam perikop ini, saudaraku, di sini kalau kita lihat Mazmur pasal yang pertama ini isinya sangat umum dan mendasar sekali, tapi menggambarkan dua hal yang sangat serius dan muncul terus dalam Mazmur. Ya, ini akan terulang-ulang dalam kitab Mazmur, yaitu kebahagiaan orang benar versus ketidakbahagiaan serta masa depan orang fasik, saudara. Jadi kebahagiaan orang benar ya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketidakbahagiaan orang fasik yang mengabaikan Tuhan. Jadi ada dua perbandingan nih, orang benar dan orang fasik. Orang benar yang hidup sesuai firman dan orang fasik yang hidup tidak sesuai firman. Nah, bagaimana keadaan hidup mereka? Bagaimana situasi mereka? Jadi Mazmur 1 ini jadi sebuah challenge pilihan buat saya dan saudara. Kita mau yang pertama atau yang kedua? Kita menjadi orang benar atau orang fasik? Kedua-duanya sama-sama pilihan, kita harus memilih dan ada konsekuensi dari pilihan kita. Ya. Nah, jadi Mazmur 1 kita mau baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Nah, ini perbandingannya. Mereka seperti sekam yang dihambur angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, lihat perbandingan orang benar, orang fasik, orang benar, orang fasik. Nah, mari kita mau belajar pelan-pelan dari poin-poin ini. Mari kita lihat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan para pencemooh. Di sini kita lihat bahwa kebahagiaan sejati berasal dari apa, saudara? Waktu kita menghindari pengaruh yang negatif. Orang yang diberkati, dia pasti tidak akan mengikuti nasihat orang fasik, saudaraku. Karena nasihat orang fasik akan membawa kita pada jalan yang tidak benar. Karena nasihat orang fasik ada nasihat orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, saudara. Nah, mari kita bijak untuk memilih siapa lingkungan kita. Sebaiknya kita menghindari pengaruh yang negatif. Kita boleh bergaul, berteman dengan semua orang, tapi kita jangan membiarkan diri kita dipengaruhi oleh hal-hal negatif, saudara. Ya, nah yang pertama kita lihat ya bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari menghindari pengaruh negatif. Jadi kalau saya pengen bahagia dengan hidup saudara, hindari pengaruh-pengaruh yang negatif. Yang kedua, kalau saya lihat di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita lihat di sini, kesenangan akan hukum Tuhan. Orang yang senang baca Alkitab, Bible Journey, ya, orang yang suka dengan Alkitab, baca Alkitab, dia akan menemukan kesenangan dalam pembacaannya dan akan terus merenungkan, saudara. Karena firman Tuhan pada akhirnya akan jadi sumber hikmat bagi kita, tuntunan, arahan, bimbingan. Jadi akan ada sukacita untuk kita baca Alkitab. Yang ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, nggak pernah layu daunnya, apa yang dibuatnya berhasil, nggak pernah layu, terus berbuah. Ayat 3 berbicara mengenai stabilitas dan produktivitas. Orang yang benar, yang selalu cinta akan firman, wah, dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, terus berbuah, tidak pernah layu, saudara. Itulah orang yang ditanam dalam kebenaran firman. Hidupnya akan terus menghasilkan buah.
ada produktivitas dan stabilitas yang luar biasa. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita menolak firman? Kita nggak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjauh daripada firman Tuhan. Menjauh daripada doa dan ibadah-ibadah kita. Ayat 4 dan 5. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihambur angin. Tidak akan tahan dalam penghakiman. Seperti sekam. Wah, gampang dia hembuskan angin. Ada kehampaan. Dan hidupnya tentunya nggak stabil. Ya, nggak stabil, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berbuah, kadang-kadang enggak, saudara. Kalau saya percaya orang yang pada firman Tuhan, hidupnya tetap stabil dan produktivitasnya tinggi. Ayat yang ke-6, saudara, kita melihat bagaimana jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi orang fasik menuju kebinasaan. Artinya apa? Waktu kita hidup di dalam kebenaran, ada Tuhan yang melihat hidup kita. Ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Immanuel yang beserta dengan kita. Ada Immanuel yang berjaga-jaga atas hidup kita. Ada Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, saudara, penting sekali untuk kita baca firman. Penting sekali untuk renungkan firman. Karena ini bukan hanya sebuah pembacaan biasa. Ini kebenaran, ini firman, ini suara Tuhan. Ini sumber kekuatan buat kita. Agar manusia rohani kita dapatkan makanan, nutrisi, vitamin yang akan menyehatkan kita, menguatkan kita hanya lewat firman Tuhan. Bacalah firman selama kita masih punya kesempatan dan masih bisa baca firman. Seperti firman ini menuntun jalan kita. Dengan firman ini Tuhan bersama dengan kita. Dengan firman ini Tuhan akan menolong kita dan mengalami banyak hal yang luar biasa. Kita tetap stabil, produktivitasnya tinggi, kita terus berbuah banyak karena ada firman di hidup kita. Keluarga ACC, baca firman, selesaikan Bible Journey selama tahun ini, cintai firman, nikmati firman. Karena saya percaya firman berkuasa mengubah keadaan dan hidup kita. Amin Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati kami Tuhan, biar kami mencintai firman, menikmati firman dan mengalami firman dan mempraktikkan firman. Akan melihat kehidupan kami luar biasa bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga HCC, berkati besok ibadah hari Minggu. Kami akan perjamuan kudus, urapi kami. Berdoa ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang tak terbatas menjamah kami semua. Urapi kami, berkati kami, kuatkan kami. Dalam nama Yesus, berkati semua keluarga HCC, berkati kami sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, tetap kuat dalam Tuhan, tetap cintai Tuhan, dan cintai firman-Nya, renungkan firman-Nya, diberkati Tuhan senantiasa. Shalom, haleluya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.